Kalau yang dimaksud dengan ngerogoh sukmo itu yang bagaimana, beda? Wah, itu apa ya? Ya semacam ini ya, semacam ilmu untuk bisa melepaskan diri dari raga untuk mendatangi tempat tertentu atau ya untuk seperti itu. Tapi itu kan ada laku tirakatnya yang ya lumayan ekstrim sendiri gitu. Dan itu memang ada ilmunya. Ada ilmunya, Bu, ada ya? ilmunya. Nah itulah hebatnya leluhur kita kan itu. Ngerogoh sukmo ada apa, itu ada ilmunya dan memang bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau memang dia punya kompetensi untuk menjalankan laku tirakat seperti yang diharuskan mencapai ilmu itu. Itu ada. Ya seperti orang Jawa dulu ya, Bu, ya, kan mau meninggal aja udah tahu. Sudah tahu. Nah itu benar tahu. Saya sendiri non sewu mengawal beberapa orang sesepuh pada waktu mau meninggal itu ya. Jadi saya ngerti, bisa lihat dengan mata kepala langsung ketika eyang saya, terutama eyang saya yang laki-laki itu, eyangkong ya, eyangkong saya yang membimbing saya dari kecil itu beliau mau meninggal saja milih hari kok, Mas. Milih hari? Iya, kalau di dalam ajaran agama. Dari face-nya itu sudah kelihatan, Bu, ya, antara indigo ini yang beneran sama yang bukan. Ya, dari raut wajahnya, pancaran matanya, gerak tubuhnya itu kan bisa sangat nampak sekali. Orang indigo tidak akan bersikap atau berlaku overaktif secara fisik gitu. Gitu sebenarnya. Ini masih terkait dengan spiritual, Bu. Kan ada beberapa energi kan dalam kita melakukan spiritual, level energi yang bagaimana, Bu, yang bisa mengakses data diri kita pada semesta. Pada apa? Pada diri kita pada semesta. Yang bisa mengakses data diri kita pada semesta. Iya. Data apa itu, Mas? Maksudnya? Energi yang bagaimana gitu loh, Bu? Enggak, yang mau diakses ini data apa maksudnya? Ya mungkin kita data-data dari leluhur kita, maksudnya itu kita bisa apa itu mengetahui leluhur kita dulu gitu loh, Bu. Aduh, saya minta. Soalnya kan banyak orang itu spiritual, aku itu dibimbing keturunan ini leluhurku, nah seperti itu loh, Bu. Saya pernah menulis satu tulisan judulnya Spiritualis yang terjebak romantisme masa lalu. Iya. Jadi kalau kita makin dekat dengan alam, kita akan lebih cepat mendapatkan pesan-pesan yang tersampaikan dari alam. Gitu. Kalau kita dekat dengan alam, maka pesan-pesan itu akan tersampaikan lewat ketajaman hati nurani. Saya ulangi lagi. Kedua lewat ketajaman insting. Dan ketiga lewat ketajaman intuisi kita. Gitu. Artinya apa? Kenapa ada orang waskita yang tahu atau merusak durungi winara? Karena satu, mereka dekat dengan alam. Kedua, bisa jadi mereka punya kodam. Jangan salah. Gitu. Nah, punya kodam dari dunia lain ya, makhluk lain, sehingga dia dibisikin. Gitu. Ya, kayak ini mau coba, sampean anu yo, sampean gak katak putih ya, nah itu kadang-kadang bukan kemurnian diri, tapi atas bantuan makhluk lain bisa juga. Nah. Ketika kita sudah diberi kesempatan atau keistimewaan oleh alam untuk mendengar atau mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi di masa lampau, itu karena kita benar-benar berangkat dari kemurnian. Jadi kita sambung ke alam, maka kalau di kita ini kan ada meditasi sambung alam. Nah, kita nyambung ke alam. Kalau nyambung ke alam ini dengan otomatis satu energi kita terisi, tercas kembali tanpa kita meditasi olah energi serap energi alam gitu. Kita tanpa gitu tuh kita sudah otomatis diisi gitu. Jadi alam itu sudah sangat paham seberapa besar energi yang kita butuhkan. Setelah kita beraktivitas, setelah kita transfer energi ke orang lain, kita sambung alam, alam ini langsung ngecas sendiri tanpa kita minta gitu loh. Jadi nggak ada istilah sedot atau serap energi alam gitu. Kalau di kita nggak ada perintah seperti itu, murni sambung alam tek
Nah itu dengan otomatis energi masuk seret, itu terasa sekali lewat tangan, lewat kaki itu masuk. Kita karena simpul-simpul kita sudah terbuka, maka energi itu akan seret-seret sangat terasa itu. Nah tentang kemampuan seorang spiritualis yang melihat ke masa lalu, saya tidak berani banyak komen karena ya itu tadi kadang-kadang ya halu ya mas. itu. Kalau di pakem di meditasi kita kan selalu saya tanyakan, lah sampean lihatnya itu melek apa merem gitu kan. Merem lagi meditasi bun gitu kan, meditasi kalau kita kan sambung rasa kan begini ke leluhur terus lagi merem gini tiba-tiba oh ada yang siapa datang, oh yang Soekarno datang, oh siapa namanya Raja Brawijaya datang, Raja saya datang. Kalau saya menjawab lugas, kalau sampean lihatnya dengan merem 99,9 itu halusinasi, delusi gitu. Nah kalau ada metode meditasi yang bisa mengetahui past life seseorang, itu ya monggo silahkan. Tapi di tempat saya nggak ada seperti itu. Tidak saya ajarkan dan saya sendiri tidak menguasai metode itu. Cuma difahamkan secara personal begini gitu aja. Tapi kan untuk wilayah ini saya tidak mengajarkan di grup WA. Kalau di grup WA ini kita hanya sebatas mengajarkan tata cara untuk meditasi hening sambung rasa ke leluhur. Jadi kalau ada yang mau belajar lebih bagaimana untuk mengetahui atau mengasah hal tertentu, ya saya syaratkan mereka harus datang dan belajar ke Paseban ini gitu. Artinya apa? Apakah bisa mengetahui leluhurmu dulu siapa? Bisa, tapi ada metode yang tersendiri yang tidak kita ajarkan secara online gitu. Dan itu difahamkannya benar-benar dari kemurnian diri, dari hati nurani kita, benar-benar dari insting kita, intuisi kita difahamkan begitu. Bukan terus meromong bleger terus teko malaikat A, malaikat B, si A, si B gitu. Kalau yang difahamkan saya nggak seperti itu. Gitu. Bu, bisakah seseorang, misalkan orang awam ini ya, orang awam terus dimasuki energi dari orang yang punya spiritual, terus akhirnya setelah dimasuki energi, beliau ini bisa melihat sinar, terus ditemu leluhur itu mungkin nggak seperti itu? Kalau di teori saya nggak bisa. Nggak bisa ya Bu ya? Karena untuk mencapai tahap itu tuh melalui suatu laku tirakat yang sangat luar biasa itu. Nggak mungkin terus moro-moro kertas kosong digambari pakai cat merah ini jadi lukisan. Lah ini itu menyangkut jeroan ya mas. Itu ya nek badan itu nyamaro jadi presiden Barack Obama pokok ireng dia nih jadi mirip iso. Tapi kalau daleman ini kan nggak bisa. Mengasah kedalaman spiritualitas ini kan butuh laku tirakat. Nggak ada yang instan. Suatu hal yang mustahil ya Bu. Mustahil kalau menurut saya. Nah ini Bu, terkait dengan larangan dan pantangan, apakah ada pantangan dan larangan khusus bagi pelaku spiritual Bu? Pantangan? Iya, apa yang harus dihindari lah bagi pelaku spiritual Bu? Dihindari ya hal-hal yang membuat orang tidak nyaman atau membuat orang sakit hati, itu aja sih. Terus intinya kita menjaga perilaku kita, terus kalau makanan nggak ada yang dihindari. Kalau makan nggak ada Bu ya? Ada. Kalau saya nggak ada daun kelor ya saya makan mas. Karena orang-orang kadang-kadang kan jangan makan daun kelor nanti ilmunya rontok gitu kan. Kalau saya makan aja. Nah ini di seminggu 3 kali justru saya bikin air daun kelor itu. Daun kelor saya langsung rendam di teko kayak gitu, setengah jam saya minum untuk jaga kesehatan itu. Jadi nggak ada pantangan kalau makanan di kita. Mau makan hati, mau makan jantung, mau makan das kewan apa. Tidak ada pantangan. Kalau kita sudah terkoneksi dengan alam semesta, apapun yang disediakan oleh semesta itu boleh kita makan. Asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Gitu. Jadi, tapi ada juga yang pelaku-pelaku ilmu tertentu di wilayah supranatural itu ada pantangan ini itu mereka ada. Tapi kalau di kita nggak ada. Apa saja saya makan, kecuali makan teman. Sini Bu, bagaimana perjalanan spiritual bagi orang yang mengalami kecacatan otak secara fisik, kemana roh maupun jiwanya setelah meninggal? Kecacatan otak atau fisik, cacat otak atau otak itu artinya nggak sadar ya? Iya. Orang nggak sadar itu kan terbebas dari semua. Kalau dalam agama juga kan orang tidak sadar atau gila atau apa kan terbebas dari hukum. Gitu ya, tentang perjalanan rohnya sama aja kembali padanya ya, karena
asalnya dari percikan nur ilahi, maka akan kembali kepada ilahi, kan gitu. Jadi tidak ada pembedaan kembalinya roh kemana, semuanya sama, bersumber dari satu. Bersumber dari satu, maka akan kembali ke yang satu, gitu. Tapi mengenai hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan ini berlaku untuk dia ya sangat khusus, karena orang tidak sadar itu kan tidak ada hukumnya. Betul. Gitu. Jadi terbebas dari hukum-hukum, apapun yang dilakukan dalam keadaan dia tidak sadar itu kan di luar kendali, jadi bebas dari hukum alam. Gitu. Kalau benar-benar nggak sadar loh ya, gak ngedan loh ya, maksudnya. Ngedan betulnya kan itu Mas. Gitu. Ini terkait meditasi Bu, ada yang menanyakan gini Bu ya, meditasi itu apakah ada resiko jin atau energi negatif masuk ke dalam raga? Dan apakah perilaku sehari-hari itu berefek penting dalam melakukan meditasi? Perilaku tiap hari bisa berpengaruh, khususnya pada tingkatan mencapai konsentrasi. Ya, kalau banyak masalah perilakunya ini ya susah untuk masuk ke konsentrasi. Nah, apakah mungkin ada jin masuk? Ya mungkin aja bisa. Kalau dia tidak meditasi tapi ngelamun. Jadi harus dibedakan orang meditasi dengan orang ngelamun, sama-sama diem tapi beda Mas. Kalau meditasi itu diemnya berkesadaran. Jadi berkesadaran, diem, nyimak nafas, dia bukan fokus tapi merasakan keluar masuknya nafas dalam keadaan berkesadaran, sadar diri, makin sadar, makin sadar, makin sadar. Jadi kalau makin sadar tidak akan mungkin energi negatif atau jin atau apapun itu masuk, nggak akan bisa. Tapi kalau diemnya diem ngelamun, beda lagi. Ya sama-sama sikapnya begini atau begini. Ya, sama-sama diam ya Bu ya. Sama-sama diam, tapi ngelamun. Jadi kalau meditasi ini kan bisa mengontrol semua pikiran apa dilepaskan. Nah, kalau ngalamun kan diem tapi wah, dek kono ono cewek ayu, wah cowok cantik, wah waduh mau godok jagung, wah. Jadi itu ngalamun gitu. Diemnya orang meditasi dengan diemnya orang ngalamun itu sama-sama bersikap diam, tapi ini di pikirannya, pengendalian atau kontrol pikirannya yang berbeda. Itu ya, apalagi ketika ngalamun tentang suatu hal yang metafisik. Wah di kono ya di gunung sana ada ini, akhirnya dia masuk, akhirnya yang terjadi pikirannya kosong. Nah saat pikirannya kosong, tidak dalam keadaan bersadaran, itulah ada potensi yang sangat tinggi energi negatif itu masuk ke dirinya. Berarti yang membedakan itu di tingkat kesadaran ya Bu ya? Di tingkat kesadaran. Kalau orang meditasi tidak akan mungkin kemasukan energi negatif atau makhluk-makhluk lain yang nempel, ya bahasa kasarnya yang gitu. Tapi kalau orang ngalamun, sama-sama diem, sama-sama sikap meditasi, tapi ngalamun, ya itu yang berpotensi dimasukin energi negatif. Gitu. Maka kalau di tempat kita yang pembukaan tali sambung rasa ini kan tiap malam Jumat ada prosesi pembukaan tali sambung rasa. Itu biasanya orang-orang yang sebelumnya pernah ikut meditasi lain, kan kita tanya itu apa pernah masuk belajar di meditasi lain, pernah disebutkan ini meditasi A, B gitu. Kalau mereka dari meditasi olah energi biasanya kesenggol gitu. Jadi merasakan begini ya. Karena apa? Energi murni yang saya kirimkan itu pasti benturan dengan mereka, tek gitu. Terus yang sakit semuanya sakit ginjal itu sebelah kanan ya. Itu merasakan bener sakit tembus sampai ke belakang. Mesti saya tanya. Setelah pembukaan tali sambung rasa selalu saya minta untuk menulis testimoni. Tolong ditulis apa tadi yang dirasakan. Sakit sampai gini gitu. Terus nanti kita tanya, Bapak sakit ginjal? Oh iya gitu. Terus ada juga yang asam lambung gitu, mesti terkena karena yang kita kirimkan itu energi murni alam gitu. Jadi apapun pasti akan tersentuh. Berarti kalau misalkan ada pelaku meditasi yang melihat adanya leluhur itu didatangi, itu bentuk dari ilusi ya Bu ya? Ilusi ya berarti. Kalau melihatnya ngapunten saya gak ngilono wong ya Mas, tapi ini ngomong pengalaman saya sendiri gitu. Kalau yang lain meyakini seperti itu monggo ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa tersentil atau gimana. Kalau pengalaman saya difahamkan oleh laku tirakat dan dari guru-guru saya begitu. Kalau dalam keadaan mata ini merem melihat tokoh si A, si B itu muncul, itu masih murni dari hasil olah pikiran kita, itu atau delusi.
Tapi ketika pada waktu merem terus ada beliau, terus sampean melek, beliau benar-benar maujud di depan kita, itu yang hak, dan itu bisa di level tertentu bisa, dan itu tidak mudah gitu. Tidak hanya cukup hening gitu, enggak, ada laku ritual yang lebih tinggi lagi untuk mencapai ke tingkat itu, termasuk ketika sedulur kita ini keluar dari diri kita. Jadi diri kita ini bisa mecah jadi beberapa. Nah, ini beda lagi, ini bukan ngerogoh sukmo, tapi dari kemurnian diri kita ini keluar ini juga beda lagi nanti gitu. Terus kalau yang dimaksud dengan ngerogoh sukmo itu yang bagaimana, Bida? Wah, itu apa ya? Ya semacam ini ya, semacam ilmu untuk bisa melepaskan diri dari raga untuk mendatangi tempat tertentu atau ya untuk seperti itu, tapi itu kan ada laku tirakatnya yang ya lumayan ekstrim sendiri gitu, dan itu memang ada ilmunya. Ada ilmunya, Bu, ya? Ilmunya. Nah, itulah hebatnya leluhur kita kan itu. Ngerogoh sukmo ada apa, itu ada ilmunya dan memang bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau memang dia punya kompetensi untuk menjalankan laku tirakat seperti yang diharuskan mencapai ilmu itu. Itu ada. Ya seperti orang Jawa dulu ya, Bu ya, kan mau meninggal aja udah tahu. Sudah tahu. Nah, itu benar tahu. Saya sendiri non sewu mengawal beberapa orang sesepuh pada waktu mau meninggal itu ya. Jadi saya ngerti, bisa lihat dengan mata kepala langsung ketika eyang saya, terutama eyang saya yang laki-laki itu, eyangkong ya, eyangkong saya yang membimbing saya dari kecil itu beliau mau meninggal saja milih hari kok, Mas. Milih hari? Iya, kalau di dalam ajaran agama kan rezeki, mati, jodoh kan nggak bisa ditawar. Rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Ini nggak rahasia. Gitu. Jadi benar-benar ketika beliau sudah keadaannya sudah sangat kritis gitu. Tapi ketika dalam tanda kutip itu dijemput ya, dijemput, saya dengar sendiri dan saya di samping beliau gitu. Beliau ngendikan, ojo dino iki mau dinone ora apik. Itu hari Kamis waktu itu, saya minta dijemput dino Senin ae.